teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Atanasya Laura. Demokrasi telah berlaku di Indonesia sejak dahulu, bahkan sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Meskipun demokrasi yang dilakukan masyarakat Indonesia masih sederhana, misalnya seperti pemilihan kepala desa dan musyawarah di berbagai daerah. Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak dan kebebasan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Unsur utama dari demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah prinsip musyawarah mufakat. Prinsip ini bersumber dari sila keempat Pancasila. Nilai-nilai demokrasi dari Pancasila dijabarkan lebih lanjut dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah inti dari demokrasi. Selain itu, kebebasan demokrasi di Indonesia dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI tahun 1945 dalam pasal berikut. Nah, jadi selain yang sudah dijelaskan, kebebasan berdemokrasi di Indonesia sudah dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI tahun 1945, tepatnya dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3. Nah, UUD 1945 sudah diamandemenkan selama 4 kali. Secara teori, Indonesia merupakan negara demokrasi. Apakah itu benar? Ada 5 indikator yang menunjukkan apakah suatu negara itu benar-benar demokratis atau tidak, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilu, dan pemenuhan hak-hak dasar. Jadi, bagaimana pelaksanaan demokrasi kita dari masa ke masa? Periode pertama, UUD 1945, yang terjadi pada 19 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Pada periode ini, demokrasi belum jalan semua. Pemerintah sedang fokus untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Karena baru merdeka, banyak timbul masalah pada saat itu. Mulai dari upaya Belanda yang ingin menguasai Indonesia, ekonomi yang lagi kacau-kacaunya, perbedaan ideologi dan menyebabkan pemberontakan dan sebagainya. Perlu diingat bahwa dalam sidang BPUPK terhadap komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari usulan mengenai dasar negara oleh Muhammad Yamin, Asas Peri Kerakyatan, dan usulan I.R. Soekarno. Mufakat atau demokrasi, mereka memiliki komitmen yang kuat bahwa demokrasi harus diwujudkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan dan menetapkan UUD 1945 menjadi konstitusi pertama. Hal tersebut merupakan penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Naskah UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal meliputi 71 butir ketentuan tanpa penjelasan. PPKI memilih presiden dan wakil presiden, melahirkan alat kelengkapan negara lainnya, menentukan pembagian wilayah Republik Indonesia, jumlah departemen, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan membentuk Komite Nasional Indonesia, Pusat KNIP. Setelah lembaga-lembaga kekuasaan berbentuk dan menjalankan fungsinya, PPKI bubar.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi pada masa ini bukan parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sesudah kemerdekaan diproklamasikan. Pada masa ini, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik karena masih ada revolusi fisik. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pada tahun 1945 sampai 1949, ini pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden, sementara di unsur legislatif, Indonesia belum memiliki DPR. Fungsi legislatif diemban oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang membantu presiden. Selain 3 pilar demokrasi, Indonesia juga memiliki pers yang independen sebagai pilar keempat demokrasi. Indikasi demokrasi lain yang sudah terwujud yakni kebebasan politik. KNIP dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan selama belum terbentuk MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung atau disebut juga DPA. Sesuai amanat pasal 7 Aturan Peralihan UUD 1945, Kabinet Pertama Republik Indonesia menurut UUD terdiri atas Presiden dan Pembantu Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan yang dilantik pada tanggal 2 September 1945. Dengan demikian, sejak tanggal 3 September 1945, Presiden dalam melaksanakan tugas bekerja secara kolegial bersama Wakil Presiden dan para Menteri. Presiden dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal-pasal batang tubuh dan pasal 7 Aturan Peralihan. Artinya, Presiden juga bertindak sebagai MPR, DPA sekaligus DPR. Selain itu, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara atau disebut GBHN. Melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 dan pada tanggal 17 Oktober 1945 dibentuk Badan Pekerja KNIP atau disebut juga BP KNIP dengan tugas utama membentuk MPR dan DPR. Selanjutnya, BP KNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik seluas-luasnya. Melalui maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dengan keluarnya maklumat tersebut, berdirilah partai politik berpartisipasi dalam percaturan politik nasional. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara dan semangat anti penjajahan. Namun, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan karena keadaan yang serba sulit. Pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya sebagai berikut. A. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. B. Kekuasaan presiden dibatasi. C. Lahirnya partai politik. 2. UUD RI tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat terjadi pada kurun waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai kesepakatan dalam konferensi meja bundar antara Republik Indonesia Bijenenkomvoer Federal of Legs atau BFO dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan oleh United Nations Convention for Indonesia atau UNCI. Sebagai perwakilan dari PBB, RIS dikepalai oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO. Pada konferensi meja bundar, setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka mulai tanggal 27 Desember 1945 diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dasar hukum pemberlakuan Konstitusi RIS
adalah keputusan Presiden RIS nomor 48 tanggal 31 Januari 1950. Pemberlakuan konstitusi ini tidak serta-merta mencabut UUD 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. UUD 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Sementara bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi federal dan sistem pemerintahannya dari presidensial. Versi UUD 1945 menjadi parlementer. Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas mukadimah, isi, dan piagam persetujuan. Isi Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas 6 bab dan 197 pasal. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.